Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika ala nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu serta para jamaah jamiah rahimakumullah, kita sepatutnya selalu menghaturkan rasa puji syukur kehadirat Allahu Rabbi dengan segala kodrat dan iradatnya. Di saat ini kita semua telah dipertemukan dalam suatu majelis. Semoga dalam pertemuan ini selalu mendapatkan ridho Allah. Di sini Bapak Ibu jamaah sekalian, juga saudara-saudaraku yang mungkin yang di luar, kami mengajak untuk bersama mengkaji. Semoga dengan niatan kita ini selalu diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencoba saat ini kami menengahkan hukum menuntut upah atas suatu amaliyah. Ini saya coba konteksnya di sini Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara bertanya, Bageng, kenapa ada hukum menuntut suatu upah atas amal? Ini pasti setiap manusia ada tanya di dalam dirinya, kenapa saya beramal kok tidak mendapatkan apa-apa? Ya kalau kita tarik dari garis musyariah, secara hukum memang manusia beramal sesuai apa harapan, pasti terasa kecewa kalau tidak ada suatu balasan umpamanya. Akan tetapi kalau kita tarik dari ilmu hakikat, ini amal tidak ada apa, karena kita tidak bisa apa-apa. Sesuai dengan apa? Innallaha ala kulli insyin qadir. Sesungguhnya aku, kata Allah, kuasa di atas segala apa yang jadi aturan aku. Ini kata Allah, ibu-ibu. Ya, mohon sangat kita renungkan. Ini jelas dari segi ilmu hakikat bahwa sesuai ayat la haula wala quwata illa billah. Ini digariskan suatu pengamalan diri kita tidak akan mampu atau menolak dari suatu kemaksiatan, ataupun kita melakukan suatu amaliyah secara jasmani tanpa ada wujud pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
mencoba kami mendengarkan salah satu kalimat, mata tolab da'i wadun ala amali tulibatu biwujudis sodqi fihi fayaqafil muribu wujudanus salam. Salah satu ungkapan dari seorang sufia, apabila engkau menuntut upah atau balasan sesuatu amal perbuatan kita, ya ini jelas kalau kita mungkin sholat, puasa, ya, melakukan hal-hal yang kita lakukan, ini seakan-akan bahwa kita yang bisa berbuat, maka timbul di dalam diri kita tiada suatu keikhlasan. Memang Allah memerintahkan segala apa perbuatan yang kita lakukan di dalam mengarungi samudra kehidupan dalam bermuamalah atau beribadah. Seperti contoh dah, kalau kita kerja, ya, kita kerja, di dalam kita kerja ikut majikan, pasti kita harapan satu hari ini kita ke ladang atau ke sawah mencangkul, nanti pasti saya digaji oleh majikan saya. Ini harapannya berarti tidak ada timbul suatu keikhlasan beribadah. Jadi setiap apa yang kita lakukan bersandarkan kepada suatu amal yang menjadi upah kita, ini tidak terasa kemurnian tauhid. Padahal tauhid yang telah kita tanamkan di dalam ikrar kita secara qauli, secara ucapan, bila kita mengucapkan dalam penyaksian asyhadu alla ilaha illallah, jelas punya arti bahwa kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dalam mewujudkan peribadatan. Nah, kalau kita berumpamanya kita beribadah kepada Allah, kita menuntut suatu amal, sedangkan kita tidak bisa membuat suatu amal karena amal itu adalah karunia dari Allah. Inilah Bapak Ibu yang kami paparkan saat ini. Apabila engkau menuntut suatu upah dari amal perbuatanmu, pasti engkau juga akan aku tuntut atas kesempurnaan dalam beramalmu. Bagaimana kalau udah ada kalimat ini, penyodoran kalimat seperti ini? Kalau kita minta kepada Allah menunjukkan suatu amal ibadah ini dengan upah, maka Allah pun akan menuntut akan kesempurnaan kita dalam beribadah. Daun kadang kala aja kita melakukan masih dalam taraf belum ikhlas. Pama contoh kita ambil suatu muamalah dalam bab sholat, kita mengucapkan Allahu Akbar, ya kita yang lain yang masuk, bukan Allahnya. Sepeda motor masuk, rumah masuk, masalah-masalah yang kecil masuk. Apalagi kalau kita ini lagi bertengkar, ada masalah di rumah tangga, kita waktu menghadap kepada Allah, di situ ya masuk semua. Padahal di situ jelas inni wajjatu wajhiya lillati fatorus samawati wal ardh. Kita menghadapkan sepenuhnya kepada Allah. Berarti bukan
inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Belum lillah. Nah, kalau kita beribadah kepada Allah dengan sepenuhnya, kita mengakui dan menyadari sebagai makhluk Allah yang dicipta oleh Allah, disitulah baru bermakna namanya kita dalam suatu muamalah ini. Siapapun hamba Allah, siapapun manusia, kalau beramal dengan menuntut akan balasan upah dari Allah, pasti Allah akan menuntut kesempurnaan dalam muamalah atau beribadah kita kepadanya. Inilah Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, mari kita selalu mentafakuri atau merenungi di dalam diri kita, agar peribadatan kita kepada Allah murni seperti apa yang sama kita ucapkan berikrar bersyahadat. Di sini perlulah kita untuk menuntut suatu ilmu. Jadi begitu penting mulianya ilmu itu supaya kita menambah dalam suatu pemahaman, suatu pengertian dalam menerapkan suatu muamalah ini, ataupun secara zahiriyah ataupun secara batin. Dan bagi seorang yang merasa belum sempurna, harus cukup puas jika ia atau mereka atau kita selamat dari tuntutan. Jadi enaknya begini Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, udahlah kita pasrah aja, yang penting kita mengikuti apa yang menjadi perintah Allah, apa yang menjadi larangan Allah kita penuhi. Kita tunjukkan dalam muamalah ini salah satu bentuk nikmat pemberian Allah. Kita jalani, kita syukuri. Konsep tiga ini adalah kalau tertanam di dalam sanubari kita, di dalam hati kita, terasa nyamanlah hati kita, terasa damailah hati kita. Akhirnya kita benar-benar menuju kepada jalan yang menjadi kebahagiaan perjalanan hidup ini menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, saudara-saudaraku rahimakumullah, jika kita menuntut suatu balasan dari Allah atas apa amal perbuatan yang telah kita lakukan, maka ingat, Allah pun akan menuntut kita agar beramal dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Walladzina jahadu min muqtis. Jadi dituntut engkau bersungguh-sungguh dengan qalbun yang mukhlis, keikhlasan. Ini sangat dominan kalau kita benar-benar untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Tapi kalau kita sandarkan hanya semua pertolongan Allah, kita kembalikan dari kodrat irodat Allah, maka di situ letak ibadah yang menuju dalam kebahagiaan dunia akhirat. Orang yang menuntut seperti itu dalam suatu amalnya, perbuatan berarti ragu terhadap janji. Kalau umpama kita takut seandainya kita beribadah tidak diberikan balasan oleh Allah, berarti kita adalah ragu dengan adanya janji Allah Subhanahu wa ta'ala.
telah dituangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Qur'annya. Allah taala fi kitabil karim, man amala sholiha min dzakari aw untha wa huwa mu'min walunuh yannahu hayatan thayyibah wala yajziyannahu ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini dalam ayat tadi sudah dijelaskan, man amala sholihah, barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan benar-benar beriman, percaya kepada qudrat dan iradat Allah, atas keagungan Allah, atas kebesaran Allah dan kuasanya Allah, bahwa Allah adalah sifat yang maha kuasa, maka sesungguhnya kata Allah akan kami berikan kepadanya, kepada hambaku, kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami, kata Allah, beri suatu balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nih, ini jelas bahwa Allah pun tidak akan mendolimi kepada setiap hambanya. Tidak pernah Allah mendolimi, karena Allah telah mengatakan, telah menyodorkan, bila kamu beramal beribadah kepadaku masih menuntut akan suatu amal balasanku, berarti kamu belum dalam taraf sempurnanya dalam bermuamalah kepada. Jadi kalau seandainya hamba itu benar-benar mau meminta akan balasan, umpama dah kita melaksanakan suatu amalia yang harapan kita adalah kebahagiaan surga Allah, dengan mencapai kita selalu mengerjakan amalia-amalia demi untuk mendapatkan kebahagiaan surga Allah, pasti kita akan dituntut akan kesempurnaan ibadah. Berarti bahwa kalau kita semuanya masih seperti apa yang kita mungkin harapan kita untuk diberikan suatu balasan setiap amalia kita, ini berarti kita masih ragu dalam janji Allah. Seperti umpama dalam kita berdoa, kenapa sih saya setiap hari berdoa, kadang lepas mau menjalankan, mau pergi kemana selalu berdoa, keluar rumah bismillahi tawakkaltu Allah, saya sudah bertawakal kepada Allah, tapi ternyata terjadi oleh takdir Allah di dalam ranah kehidupan kita menjalankan, di situ terdampak dalam suatu hal, umpama masalah, kita nggak tawakal, lupa. Inilah yang menjadi ciri-ciri nafsiyah di dalam diri kita. Makanya kalau kita udah keluar, mau bekerja, mau keluar rumah, sudah tawakal ya sudah. Yang penting kita pasrahkan selalu kepada Allah dengan tawakal Allah di dalam jiwa. Nah, ini seperti apa yang menjadi keraguan, kebimbangan di dalam jiwa kita adalah itu wasfi sufi syudurin. Itu adalah dampaknya kita belum mau untuk menggali diri, istilahnya belum mau mengkaji diri. Yang dikaji bukan dirinya dulu, tapi yang dikaji adalah di luar dari diri kita. Lupa bahwa di diri kita ada nafsu yang selalu mengajak kepada jalan kenistaan atau jalan yang menjadikan tidak ridho Allah Subhanahu wa ta'ala.
Disitulah Bapak Ibu kita yakin aja, optimis selalu. Umpamanya kita melakukan suatu hal muamalah atau berdoa atau zikir, ataupun dalam keadaan kita puasa atau kita dalam keadaan sholat, sudah kita pasrah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, benar-benar lillah. Coba ditanyakan kepada diri kita, semuanya benarkah kita sudah lillah kepada Allah seperti apa kita waktu berikrar asyhadu alla ilaha illallah atau dalam kalimat la ilaha illallah? Benarkah kalau kita itu tancapkan di dalam diri kita, di dalam sanubari kita, di dalam jiwa kita, insya Allah akan benar suatu maqala tauhidnya kepada diri kita semua, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ pun disambung kalimat yang tadi awal telah dipaparkan, juga disampaikan la tatlub iwadan ala amali laistalahu wa ilan yakfi minal jazai laka alal amali an kana lahu qabila. Jangan menuntut upah atau ganti terhadap amal perbuatan yang kau sendiri tidak ikut berbuat. Ini sangat tegas sekali ya kalimat ini. Cukup besar upah balasan Allah bagimu jika Allah menerima amal itu. Nah, ini konsepnya, setiap kita bermuamalah jangan mengharapkan yang lain-lain, hanya satu, kita tunjukkan kita lillahi rabb, kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala setiap dalam amalan kita semua, peribadatan kita semua hanya menuju dalam ridho Allah. Jangan menuntut kepada Allah atas apa segala amal perbuatan yang mungkin kita lakukan dalam suatu kebaikan, karena Allah segalanya yang menggerakkan di dalam anggota badan kita semua untuk melakukan suatu amal perbuatan itu. Dalam konteksnya adalah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menjadikan di antara kita semua dan apa yang kita semua kerjakan. Nah, ini bukti bahwa Allah adalah Maha Kuasa. Tinggal kita memilih di kedua ini, walaupun Allah telah mengatakan setiap apa yang kita kerjakan, setiap apa yang kita lakukan ini adalah mutlak dalam kehendak ciptaan Allah yang diberikan kepada hambanya. Tapi di antara ini cara kita untuk mensikapi dan menyikapi dalam fatwa tadi, haruslah kita bisa memilih dan memilah mana yang hak dan mana yang batil. Jangan kesemuanya nanti kalau ada saya berbuat salah ya dari Allah, saya baik dari Allah. Ya kalau kita ini pakai seperti ini aturan-aturan, kita akan tidak tahu bagaimana langkah selanjutnya. Pastilah di dalam kehidupan ini mungkin akan menjadi tidak ada suatu kedamaian. Umpama kita, wah ini begini, kita coba contoh ini menghasut ini, kita menghibah dari seseorang ini. Nah, ini bagaimana kalau ini kembalikan? Waduh, ini semuanya dari Allah. Ya enggak seperti itu, kita lupa. Karena di dalam diri kita ada nafsu, dan nafsu ini harus dididik ya. Harus dibina, harus diajak berbuat yang baik.
menuju kepada jalan-jalan yang diperintahkan Allah. Ini bukti nyatanya. Jadi pada hakikatnya kita tidak melakukan suatu amal yang mungkin kita bisa akui sebagai amal kita, karena di antaranya kita semua tidak bisa berbuat amal, maka tidak pantaslah kita semua minta upah. Jika kita meminta upah, maka diterimanya amal itu cukup sebagai imbalan aja. Jadi kita melakukan suatu hal karena fadl dan rahmat Allah itu sangat berharga bagi kita. Disitulah Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, jika Allah akan menunjukkan karunia-Nya kepada kita semua, maka Ia pun yang menjadikan dan menamakan suatu langkah atau wujudul amal itu di dalam peribadatan kita atau perbuatan kita. Seorang hamba berbuat kebaikan, umpamanya kita melakukan suatu amalan yang soleh, mungkin kita berdoa atau mungkin kita mengaturkan di dalam perenungan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam paparan jiwa kita, dalam suatu doa atau dengan mengakui apa yang kita rasakan dalam kalimat orang yang selalu akan mendekatkan diri kepada Allah dan akan memahami apa yang menjadi perjalanan yang jadi takdir Allah. Mungkin kita bisa berdoa atau menyadari dengan suatu kalimat, ya Allah, Engkaulah yang memberi karunia, taufik dan memudahkan kepadaku. Niscaya kalau kita sudah mengakui kesemuanya hanya Allah yang memberi, baru Allah pun akan memuji kepada hamba-Nya. Hambaku, Engkau telah berbuat taat dan mendekatkan diri kepadaku. Sebaliknya, jika kita tidak merasa bahwa amal itu adalah karena pertolongan Allah, maka Allah pun berpaling darinya sambil mengatakan ataupun berkalam, aku yang memberi taufik atau pertolongan padamu, dan aku yang membantu memudahkan itu kepadamu. Ini dalam satu umpama kita berbuat dalam suatu kebaikan. Dan apabila terjadi perbuatan suatu kesalahan di dalam suatu kejahatan atau kemaksiatan, kita mengungkapkan perasaan hati ini kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang menakdirkan, menghukum serta memutuskan saya dalam keadaan begini. Maka Allah pun, hei hambaku, kaulah yang salah, bodoh dan berbuat yang seperti hal itu. Selanjutnya, hamba yang berbuat dosa. Aku telah berbuat salah karena aku bodoh dan zalim pada diriku sendiri. Maka Allah pun jawab, hambaku, akulah yang menentukan, menakdirkan dan menutupi serta mengampunkan. Di antara kalimat-kalimat ini yang sering diucapkan oleh ulama-ulama yang terdahulu, betapa dia selalu menyadari bahwa hakikatnya Allah tidak pernah mendolimi kepada hambanya, karena kita sendirilah yang menganiaya kepada diri kita sendiri. Disinilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
Marilah kita kembali kesadaran diri kita bahwa dalam muamalah kita sadar umpamanya Allah ini memberikan ciptaan-ciptaannya untuk semua makhluknya, semuanya tidak ada yang tak berguna, semua selalu manfaat dan berguna untuk semua makhluknya, khusus hamba-hamba Allah, insan, manusia. Inilah Bapak Ibu, marilah kita selalu mengucapkan dengan rasa syukur alhamdulillahirabbil alamin, yang pokok intinya bagaimana kita yang penting menjalani, menikmati dan mensyukuri segala apa yang menjadi kodrat iradat Allah, membenarkan akad tauhid kita. Soal perkara nanti serahkan Allah, bukan kita. Wajibnya kita kepada Allah beribadah. Itu aja cukup. Mungkin apa ada kurang lebihnya kami baking menyampaikan dari Padepokan Budaya Luhur ini, mudah-mudahan ya bisa dibuat kajian renungan, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Bila mana ada kurang lebihnya kami menyampaikan di hadapan Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian yang hadir, juga mungkin yang di luar sana, kami sebagai manusia biasa yang banyak kilap dan salah, mungkin saya tutur kata kami atau kurang sopannya kami atau kurang nyamannya dalam ucapan kami, penyampaian kami, wajarlah saya manusia menyadari bahwa diri kami masa banyak kekurangan dan kedhaifan. Maka dari itu saya beribu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan dalam kajian saat ini benar-benar menjadikan ridho Allah dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Ihdinas siratal mustaqim bila taufiq wal hidayah. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.